Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Temanya juga masih sama. Gara-gara sumpah serapah, hidup jadi nggak berkah. Langsung aja kita lanjut ya. Habib Usman. Bib, dalam Islam kan ada yang namanya nazar, ada yang namanya sumpah ya Bib ya. Betul. Nah aku pengen tahu bedanya nazar dan Karen Delano tuh apa? Enggak. Nazar. Nazar apa? Jangan ngeledek orang. Enggak. Ente bilang nyasar. Nasar bukan nyasar. Bedanya nazar sama sumpah. Apa Bib? Ya, Silakan Bib. Ustadz Sam, Ustadz Maulana. Awas jangan nyasar dulu teh. Pas Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sumpah adalah kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nazar adalah dia berjanji melakukan sesuatu setelah berhasil mendapatkan sesuatu. Contoh, ada seseorang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah karena rasa takutnya. Mungkin dia dikejar sama orang, atau dia ingin digebugin atau dipukul dan lain sebagainya, atau ingin mendapatkan perlindungan di pengadilan, dia boleh menggunakan sumpah tersebut. Itu namanya sumpah. Demi Allah saya tidak pernah melakukannya dan apa yang saya katakan betul. Demi Allah boleh. Kan demi Allah dan demi Rasulullah itu diperbolehkan dalam syariat. Yang kedua, nazar adalah perilaku orang pelit. Sekali lagi, nazar adalah perilaku orang bakhil. Oh sekali lagi. Nazar adalah perilaku manusia kikir. Oke. Ada lagi. Oh satu lagi. Nazar. Juga ya. Bukan nazar. Nazar adalah perilaku hamba Allah yang sangat koret. Waduh. Atau bakhil bin pelit, medit. Karena apa? Dia bilang kalau saya dapat rizki 10 juta, saya sedekah 1 juta. Wah. Ya kan? Kalau dia dapat 10 juta, setan lagi masuk, iblis masuk. Udahlah, duitnya dipakai aja, keperluannya kan 12 juta. Masih kurang 2 juta. Ya kan? Motor harganya 15 juta, masih kurang lagi. Inilah yang membuat hamba atau manusia terganggu oleh setan, akhirnya nazarnya tidak terlaksana. Sebetulnya yang paling bagus adalah sedekah. Sedekah dulu, maka insya Allah Allah kasih rezeki. Sama Allah, jangan kita mempermainkan. Kalau kita menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang paham bahwasanya Allah Tuhan kita, Allah sayang sama kita, keluarkan dulu sedekah kita. Gordonan hasanan, kasih pinjaman yang baik sama Allah, nanti Allah ganti. Ini hamba yang pintar, ini hamba yang hebat. Karena nggak ada sejarahnya orang baik, orang yang rajin sedekah jatuh miskin, nggak ada sejarahnya. Tapi orang yang nazar, ya kan, atau orang yang dia mau bayarnya belakangan, gak dapat itu. Nanti udah dapat diganggu sama setan, akhirnya nggak bayar. Tapi kalau misalnya dia akhirnya berdosa. Udah nazar, terus sama dia dilakuin berarti nggak dapat pahala juga gitu? Dapat pahala, tapi kan akhirnya dia jadi hamba yang pelit, yang kikir. Oh, kikir gitu. apa? Karena kalau dia dapat baru kasih dulu dong. Oh baru nanti dapat. Ya, give and receive, bukan take and give. Wah, give and give jadinya bagusnya ya. Terima kasih Habib Usman, tepuk tangannya dong, Masya Allah. Bagus banget pembahasannya. Semoga semakin mengerti ya kita semua ya dari pembelajaran hari ini ya. Ente ngerti gak? Enggak, ngerti dong. Kan belajar dari Habib, Masya Allah. Jamaah, Yeay. nanya lagi ya. Yuk masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Sebelah situ udah ya. Sekarang saya mau ke sebelah sini. Kira-kira siapa yang mau nanya? Mau nanya semua, Ibu dulu aja deh. Siapa namanya? Silakan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz saya mau tanya nih. Ya, sebenarnya takut ya. Kenapa? Pernah lihat gini ada yang sumpah pocong. Oh. Nah terus bagaimana hukumnya yang melaksanakan itu sumpah pocong. Sumpah pocong. Potong ya. Iya. Terus bagaimana yang
pernah melihat ada sumpah di atas Al-Quran mengenai iya. sumpah pocong itu ya. Gitu Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kaget Ustaz. Ustaz mau dijawab Ustaz silakan. Iya, izin Habib dan Sasan. Satu hal buat kita, sumpah tadi sudah dibahas oleh Habib, wallahi tallahi billahi. Kalimat-kalimat sumpah ini harusnya ada yang mengikutkan menamakan Allah, mengikut sertakan Allah. Nah, bagaimana dengan sumpah pocong? Sumpah pocong itu adalah sumpah tradisi. Ya, setempat hanya ada di Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat redaksi dari isi sumpahnya, sebenarnya tetap sumpah atas nama Allah. Cuma memakai media, alat untuk memperkuat sumpahnya dengan Dipocong. dipocongin. Maksudnya kalau dia melanggar sumpahnya, dia siap mati. Siapa yang benar? Antara saya atau kamu. Nah, mereka bersumpah benar tidaknya, maka mereka menggunakan media yang namanya kain kapan. Kain kapan. Saya rasa mereka tidak dimandikan kan? Ya, itu mati beneran dong. Cuma memakai alat aja. Nah, cuma yang harus ditekankan ada dua hal. Yang pertama, jangan sampai menimbulkan kemusyrikan. Karena bersumpah selain nama Allah. Tidak boleh menggunakan sumpah selain nama Allah. Tapi kalau memang ada kata Allah di dalamnya, niatnya bersumpah dengan sesuai syariat, cuma untuk memperkuat dengan media, yakni kain pocong itu atau kain kafan. Nah, yang paling ditekankan yang kedua, takutnya musyrik. Yang kedua, takutnya jangan sampai dia melaksanakan sumpahnya atau takut akan sumpahnya, bukan takutnya kepada Allah, tapi justru takutnya kepada kain kapan, takutnya akan kematian. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi harusnya bersumpah itu hanya karena Allah, tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Tapi Ibu tadi juga bilang katanya sumpah di atas Al-Quran. Kalau menurut aku kan nggak boleh. Masa di atas Al-Quran? Dosa dong. Kan suci Al-Quran ditaruh di bawah kita di atasnya. Iya kan? Di atas Al-Quran gitu. Artinya itu kata-kata aja. Oh itu kata, kalau itu gimana? Boleh ya? Al-Qurannya disimpan di atas begini. Oh biasanya. gitu. Kalau di atasnya nggak boleh. Kalau di atas Al-Quran gini ya nggak apa-apa ya. Terima kasih Ustaz Maulana untuk jawabannya. Ibu terima kasih sudah bertanya ya Bu ya. Boleh minta mic-nya lagi Bu? Makasih. Minta mic dikasih mangga saya katanya. Boleh minta mic lagi Bu? Boleh mangga katanya. Ini mic Bu bukan mangga. Ibu masuk mic gak tahu. Siapa ya yang mau nanya ya? Oh ya Ibu deh. Ibu silakan. Berdiri Bu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gimana ya caranya membatalkan sumpah? Soalnya takut sumpahnya itu malah kejadian gitu. Oh, Ibu, lirik siapa? Kayak takut-takut gitu. Saking takutnya sampai lirik-lirik. Saking takutnya mau ngebatalin sumpah. Iya. Makasih Pak Ustaz. Iya, tepuk tangannya dong. Ustaz Syam. Mau ngebatalin sumpah dia sampai takut-takut lirik-lirik sana sini gitu saking takutnya tuh. Coba kho. Kho. Coba bilang kho. Ya Miftahul khair. Makanya kau bilang siapa yang oer? Tadi kan. Ya, Miftahul khair. Kita buka dulu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqqadtumul ayman. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Bagaimanakah cara membatalkan sumpah? Yang pertama, cara membatalkan sumpah, ketahuilah tentang status sumpah itu sendiri. Kalau sumpah tersebut tidak menyangkut sesama manusia, tinggal melaksanakan dendanya saja. Apa tadi dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Jadi kalau misalnya satu orang miskin itu satu orang miskin hitungan makannya dalam sehari semalam 50.000 berarti kali 10 500.000. Kalau tidak bisa aukiswatuhum, memberikan pakaian atau alat yang bisa dipergunakannya. Ya kasih motor kah, kasih HP kah. Banyak banget, lebih banyak lagi. Siapa suruh sumpah palsu. Faman lam yajid, kalau ndak bisa baru fasiyamu thalathati ayyam, puasa 3 hari. Ini kalau sumpah tidak menyangkut sama manusia. Sumpahnya hanya dia dengan Allah. Saya bersumpah, pokoknya kalau saya lulus saya akan tahajud tiap malam. Bagus sumpahnya, tapi ternyata ndak sanggup, ya Allah, bangun subuh aja susah gitu ya. Maka bayar sumpahnya tadi. Ada sumpah yang tidak bisa hanya dengan denda. Sumpah apa itu? Sumpah yang menyangkut sesama manusia. Saya bersumpah ya, kalau saya lolos kerja di sana, saya belikan kau motor. Tuh, dia sumpah sudah, wallahi saya belikan kau motor. Waduh, ternyata lolos kerja, ternyata gajinya itu tidak cukup buat beli motor itu tadi. Gimana ini? Jadi bukan hanya bayar denda, tapi bayar permintaan maaf juga sama orang tersebut. Saya tidak sanggup kayaknya beliin motor, maafin saya. Ridho ya, saya cuma bisa kasih sepeda aja lah. Kasih sepeda kepada orang tersebut. Jadi ada sumpah dia dengan Allah, ada sumpah sesama manusia. Kalau sumpah dengan Allah cukup bayar kafaratnya, dendanya. Tapi kalau sumpah yang ada hubungannya sama manusia, mesti dia minta maaf ke sana, gantikan dengan sesuatu kesanggupannya dia. Wallahu ta'ala. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Semoga terjawab ya Ibu ya. Masya Allah. Ibu deh langsung nanya aja deh. Kaget gak Bu? Saya todong. Enggak ya? Kaget ya? Namanya siapa Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Boleh deketin lagi Bu, mic-nya maaf Bu. Sini Bu. Oh. Nah. Nama saya Rajiatun Najah dari Majelis Taklim Miftahul Falah. Saya mau tanya kepada Habib. Oke, sama Ya. Habib. Dalam Islam kan dianjurkan untuk tidak bersumpah. Ya. Tapi Nabi Muhammad pernah bersumpah tentang apa itu sumpahnya Habib? Tolong dijawab. Masya Allah. Ya. Rasulullah pernah bersumpah Habib? Pernah bersumpah. Ya, terima kasih. Pernah. Masya Allah, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi deh. Silakan duduk Ibu. Pernah bersumpah Habib Rasulullah Habib? Mengenai apa? Ini menarik. Nah silakan Habib. Ya, coba aku duduk Mas ya. Wali, Ustaz Aku mau dengerin semua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada tadi kalimat di awal, ada sumpah yang tidak boleh kita lakukan kalau bisa. Ada orang yang bersumpah kalau saya nikah, saya akan khatamin Quran pada malam tersebut. Wah. Malam dia nikah, dia baca Quran. Istri Quran. Akhirnya pusing. Ya. Gimana? Tiga kali. Nah, Rasulullah pernah bersumpah. Rasulullah biasanya kalau bersumpah demi zat dan jiwaku berada di genggamannya. Berarti bersumpah dengan nama Allah. Ada 3 sumpah yang Rasulullah SAW yang ditujukan kepada umatnya. Yang pertama, demi Allah atau demi zat dan jiwaku yang berada di genggamannya, aku bersumpah, maka siapa orang yang dia bersodakoh, rajin bersodakoh, mengeluarkan hartanya, maka dia tidak akan miskin. Ini janjinya siapa? Janjinya Nabi Muhammad SAW. Jadi penonton di rumah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah janjinya Rasulullah. Kalau kita bersodakoh, maka kita akan dikayakan oleh Allah. Nggak akan miskin. Jadi nggak boleh bakhil, nggak boleh pelit. Harus tangannya lepas, bukan tangan lepas. Nah, maksudnya tangannya itu mengeluarkan daripada rezekinya. Ya. Ada 100.000, 50.000, 2.000 deh. Oh jangan. Jangan. Ada 100.000, 50.000, 2.000, 100.000 sekarang keluarin. Karena ini bentuk pinjaman kepada Allah. Allah ganti 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dan Allah pun berfirman dalam Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum sampai akhir ayat. Allah ganti 700 kali lipat. Yang kedua, Rasulullah SAW
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersumpah juga kepada Allah demi zat dan jiwaku berada di genggamannya, keteraniayaan akan membawakan kemuliaan. Maknanya adalah siapa orang yang dianiaya, siapa orang yang dizolimin, siapa orang yang ditindas, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan semuanya karena Allah. Ikhlaskan semua musibah yang terjadi karena Allah. Wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Ma asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Ternyata semua yang terjadi ini karena ulah kita sendiri. Jadi kalau kita teraniaya, kita dizolimin, atau kita dimusuhin sama orang lain, makanya kita dalam hati kita harus alhamdulillah ya Allah, ini bentuk nikmat yang kau berikan sehingga engkau berikan aku kemuliaan. Terima kasih ya Allah atas segala sesuatu apapun yang kau berikan kepadaku. Ini bentuk pendekatan diriku kepadamu ya Allah. Sehingga kami atau aku atau hambamu ini ya Allah menjadi hambamu yang beriman, yang bertakwa kepadamu dan berharap pertolonganmu. Masya Allah, terima kasih Habib untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana ya, setelah ini akan ada pertanyaan yang bagus lagi. Masih ada juga ya jamaah yang mau nanya ya, jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.